ditemukan juga fakta baru bahwa mereka itu bayar ternyata. Artinya bayar 30.000, kemudian 25.000, nah 10.000 misalnya untuk koordinator lapangannya, nah 15.000 misalnya untuk koordinator utamanya. Tapi jujur bahwa sampai detik ini kita hanya baru bisa katakanlah mengamankan atau menertibkan koordinator lapangannya. Halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Soma, reporter Tribun Lampung. Di mana saat ini saya sedang berada di markas sebutannya ya Pak ya, markas Banpol PP Bandar Lampung. Di sini bersama kita sudah ada Kepala Badan Pol PP Bandar Lampung, Bapak Suhardi Syamsul. Ini ada teman-teman khusus Pak. Jadi bisa kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat berjumpa, salam kenal. Ya. Jadi pada kesempatan ini kita akan berbicara terkait fenomena sosial di Bandar Lampung, khususnya menjadi perhatian kita, khususnya untuk bagi para pengguna jalan, utamanya di persimpangan yang kerap dilengkapi dengan rambu lalu lintas. Nah, di saat ini Pak Kasat, banyak sekali manusia yang bisa kita lihat di persimpangan melumuri tubuhnya dengan cat berwarna perak. Secara sosial kita melihat itu apa sih Pak sebenarnya Pak Kasat? Jadi fenomena ini muncul kira-kira 2019 akhir ya, bahwa ada sekelompok orang dalam melakukan aktivitasnya menggunakan atau melumuri badannya dengan cat yang berwarna perak atau silver. Nah, ini oleh masyarakat sebenarnya bahkan oleh teman-teman di lingkungan Pol PP menyebut ini sebagai manusia silver. Nah, sebenarnya fenomena ini berawal dari kira-kira akhir 2019 dan itu muncul sampai pada hari ini. Nah, jadi tentu bahwa akan kemunculannya ini tentu kita memang intinya prihatin. Kenapa demikian? Karena kita lihat bahwa hasil pengamatan kita di dalam melakukan penertiban yang sudah berjalan hampir katakanlah 2 tahun, tetapi dia selalu muncul kemudian hilang. Nah, kemudian tiba-tiba muncul lagi. Nah, ini terus, bahkan terakhir kita 2 bulan terakhir memang kita lakukan ini secara efektif dan kita lakukan pada siang hari, pada sebelum zuhur ya, pada pagi hari, kemudian kita lakukan juga pada siang hari, bahkan pada malam hari. Jadi kita lakukan penertiban. Nah, hanya saja memang kita meskipun sudah kita tertibkan, kemudian mungkin 2 atau 3 hari menghilang dan kemudian muncul kembali. Nah, inilah sebenarnya kenapa jadi ini, katakanlah memang fenomena ini memang tidak hanya muncul di Bandar Lampung, tapi muncul di hampir semua kota besar. Tapi di Bandar Lampung ini memang berawal dari 2019 ya. 2019 akhir bahwa muncul fenomena ini. Begini Pak, sebenarnya apa sih yang mereka lakukan sehingga harus kita tertibkan berkaitan dengan ketertiban Pak? Ya, pertama bahwa kita melakukan ini adalah perintah peraturan daerah nomor 3 tahun 2010 tentang pembinaan anak gelandangan pengemis ya, di Bandar Lampung. Kemudian kita kalau kita lihat juga diatur juga, karena dalam fenomena yang kita temukan itu tidak hanya orang dewasa yang melumuri tubuhnya dengan cat berwarna silver atau berwarna perak ini, tetapi juga adalah kebanyakan anak-anak.
Nah, kemudian kalau kita lihat juga dari aspek tata undang-undang peraturan yang ada, bahwa di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 itu adalah jelas tentang perlindungan anak. Anak itu tidak boleh dipergunakan sebagai kegiatan bisnis seperti itu. Saya sebut bisnis tadi itu apa itu menjual mencari sensasi, tapi kemudian mengharapkan imbalan dari warga masyarakat. Nah, oleh karena itu fenomena ini selalu kita observasi, kita amati secara cermat dan kita lakukan penertiban. Dan mereka sebenarnya sekali lagi bahwa kita tertibkan pada hari ini, mungkin 3-4 hari ke depan mereka akan muncul kembali. Dan ini yang mereka lakukan sebenarnya adalah tidak lain adalah mengemis, meminta-minta dengan warga masyarakat khususnya pengguna jalan. Nah, inilah yang kita kenapa jadi memang harus kita tertibkan sampai perintah kerja dan juga sesuai dengan arahan pimpinan, arahan wali kota Bandar Lampung, ya, agar kota ini tetap kelihatan lebih indah, lebih baik, dan lebih sejuk. Kemudian juga memang kita perlu melakukan penertiban itu secara kontinuitas, secara terus-menerus. Pak, ada yang menarik nih sebenarnya, bahwa manusia silver ini ternyata selain orang dewasa juga ada anak-anak. Ya. Saat kita lakukan penertiban terhadap kelompok anak-anak dan kelompok dewasa, apakah ada perbedaan tindakan yang kita ambil? Ya, sudah pasti, karena kalau anak-anak lebih kita mengedepankan cara-cara yang jauh lebih santun lah ya. Kalau yang dewasa mungkin kita sedikit agak tegas, tetapi kalau dengan anak-anak memang kita berlakukan sesantun mungkin. Artinya tidak boleh juga membuat mereka menjadi katakanlah tersakiti. Karena itu metode yang kita terapkan adalah metode mengedepankan rasa kemanusiaan. Jadi mengedepankan cara-cara yang santun terhadap mereka, meskipun mereka itu sebenarnya adalah orang yang melanggar aturan yang memang sudah ditetapkan di wilayah kota Bandar Lampung. Tetapi karena memang pimpinan juga menggariskan di dalam politik pelaksanaan tugas, dia harus mengedepankan cara-cara yang santun. Nah, terhadap perbedaan ini tentu bahwa penanganan ini karena dari jenis yang berbeda tentu kita menggunakan metode yang berbeda. Nah, oleh karena itu kita juga selalu berkoordinasi, tidak hanya dengan Pol PP misalnya, tapi Pol PP Provinsi misalnya, tetapi kita juga berkoordinasi dengan dinas sosial, kemudian berkoordinasi juga dengan Polresta di dalam hal kita melakukan katakanlah penertiban. Saat kita melakukan penertiban, Pak Kasat, dari jumlah yang kita tertibkan itu perbandingan antara anak dan orang dewasa ini seperti apa, Pak Kasat? Perbandingannya itu hampir 50-50, 50%. Artinya banyak juga yang anak-anak, kemudian banyak juga yang orang dewasa. Tapi kemudian ada hal yang menarik terakhir kita temukan, bahwa sebenarnya di dalam hal anak, dalam hal manusia silver ini, ternyata terakhir kita lihat itu sangat terkoordinir, bahkan ada salah satu daripada koordinator lapangannya yang kita serahkan kepada pihak Polresta untuk diproses, meskipun itu hanya sifatnya ya kita minta dengan Polresta untuk membiapi itu. Kenapa? Karena dia adalah sebagai koordinator bahkan pengawas lapangan. Dan ditemukan juga fakta baru bahwa mereka itu bayar ternyata. Artinya bayar 30.000, kemudian 25.000, nah 10.000 misalnya
untuk koordinator lapangannya. Nah, 15.000 misalnya untuk koordinator utamanya. Tapi jujur bahwa sampai detik ini kita hanya baru bisa katakanlah mengamankan atau menertibkan koordinator lapangan yang ada di lapangan. Sementara koordinator utamanya masih dalam katakanlah penelusuran kita, masih dalam pengejaran kita. Berarti ini Pak Kasat, saat